Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hadis Bukhari bab yang ke-57, babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab tentang Nabi meninggalkan, demikian juga para sahabat atas perintah Nabi, al-a'ra, ada alif setelah ra menunjukkan kepada orang Arab Badui, orang Arab desa. Hatta faragha, ketika orang Arab desa itu pipis di pojokan masjid karena tidak tahu, tidak sengaja. Hatta faragha, sehingga selesai siapa Arabi, min baulihi, dari air kencingnya Arabi, fil masjidi, di masjid. Hadis Bukhari 219. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammam akhbarana Ishaq an Anas bin Malik annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Menurut sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, suatu ketika ra'a, melihat siapa Nabi, Arabian, kepada orang Arab desa, yabulu, hal kencing siapa Arabi, kencing pipis, fil masjid, di masjidin Nabi. Ada al di situ, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi, ketika ada orang kencing dan sahabat ribut, hampir dimarahi dan diambil tindakan oleh sahabat, maka dengan tenangnya Nabi menyampaikan, da'u, meninggalkanlah siapa kalian, membiarkanlah siapa kalian, kepada Arabi yang sedang kencing, karena dia itu tidak tahu. Hatta idza faragha, sehingga setelah selesai siapa Arabi, min baulihi, setelah selesai, maka Nabi segera memberikan solusi. Masalahnya diselesaikan dulu, baru nanti diberikan masukan setelah masalah selesai dengan tenang. Hatta idza faragha da'a, maka meminta siapa Nabi, bima'in, dengan air, fi dalwin kabir, tempat air yang besar, semacam ember begitu atau timba yang penuh air. Fasabba, maka menuangkan siapa Nabi, hu, kepada tempat yang dikencingi, dipipisi oleh orang Arab desa tadi. Fasabbahu alaihi, menuangkan siapa Nabi, hu, kepada ma, alaihi, atas tempat yang dikencingi Arabi tadi. Hadis Bukhari 219, 221, 625. Bagaimana bijaksananya Nabi kepada orang yang tidak faham, tidak mengerti, sehingga Nabi dapat menenangkan suasana, baik orang yang melakukan kesalahan ditenangkan dulu, atau orang yang kaget dengan orang yang melakukan kesalahan. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-arabiyya alam fihi lil ahdi adh-dhihni. Wa qad taqaddama anna al-arabiyya wahidul arab wa hum man sakana al-badiyata araban kanu aw ajaman, wa innama tarakuhu yabulu fil masjidi li'annahu kana syar'a fil mafsadati, falau muni ala zadat idh hasalat al-withu juz'im minal masjid, falau muni ala dara baina amrayn
imma ay yaqta'ahu fayatadarrara wa imma alla yaqta'ahu fala ya'manu min tanjisi badanihi aw thawbihi aw mawadhi' ukhra minal masjid. Waktu itu pertimbangannya minimal ada 2 pertimbangan. Ketika ada orang Arab desa kencing di pojokan masjid, waktu itu masjid belum terbuat dari keramik, ya tentu masih pasir, hanya dikelilingi batu begitu saja. Dari atas juga masih kosong, sehingga ketika ada orang kencing maka disiram dari atas, maka meresap itu air ke bawah, dengan demikian menjadi suci. Namun demikian kan tetap itu masjid, tempat sholat, tidak pantas buat kotoran dan barang najis. Pertimbangan minimal ada 2. Pertama, apabila orang yang sedang kencing tadi, Arab desa tadi, langsung dihentikan, dihardik dan dimarahi, maka mungkin dia langsung berhenti pipis, tapi akan melahirkan fayatadarrara, akan melahirkan penyakit bagi yang pipis. Ini dari segi kesehatan luar biasa. 14 abad yang lalu, bagi orang yang mohon maaf ingin pipis, lalu pipisnya itu ditahan, itu akan melahirkan penyakit. Luar biasa. Ilmu dari Allah melalui nabinya. Umat Islam dari dulu sudah menjaga kesehatan baik untuk dirinya maupun orang lain, meskipun agamanya berbeda, tapi tetap dijaga kesehatan orang lain. Pertimbangan yang kedua, wa imma alla yaqta'ahu fala ya'manu min tanjisi badanihi aw thawbihi aw mawadhi ukhra minal masjid. Kalau dibiarkan itu, maka tentu najis ya keluar di sana, di tempat buang pipisnya. Lagi pula masih kaitannya dengan yang pertama, apabila itu diputuskan, khawatir dia kencingnya belum selesai pipisnya, sehingga morat-marit, tidak najis tidak berada di suatu tempat, sehingga bisa kocar-kacir itu najisnya karena belum selesai pipisnya, bisa beralih ke tempat yang lain, ke badannya, ke bajunya, atau tempat-tempat yang lain. Sehingga dengan pertimbangan itu, maka karena memang tidak tahu itu orang Arabi, pendatang itu, maka Nabi mengambil suatu kebijaksanaan supaya tidak gaduh, masalahnya diselesaikan, diberikan solusi, baru setelah itu nanti diberi masukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwa Arabi itu namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Ada yang berpendapat itu namanya Dzul Huwaisirah Al-Yamani. Nama tidak penting, yang sangat penting bagaimana ketika Nabi sangat bijaksana saat menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ahu faqalahu inna hadhil masajida la taslahu li syai'in min hadzal bauli wala al-qadari min hadzal bauli wala al-qadari. Jadi wala minal qadari. Lalu setelah selesai masalahnya, keadaan tenang, Nabi menyampaikan, mohon maaf mas, besok jangan diulangi lagi. Ini tempat pipisnya di sebelah sini, bukan di dalam masjid. Karena masjid itu la tasluhu li syai'im min hadzal baul, tidak tepat apabila dibuat pipis, apalagi membuang kotoran-kotoran yang lain. Innama hiya li dzikrillahi ta'ala, karena masjid itu untuk berzikir mengingat Allah, wassalat untuk salat, wa qiraatil Quran dan untuk membaca Al-Quran. Tahapan-tahapan oleh Nabi diberikan dengan cara yang baik dan santun. Bab yang ke-58, babu sabbil ma'i 'alal bauli fil masjid, hadis Bukhari 220. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'anil Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'udin anna Abu Hurairah qala qama Arabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nasu faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'uhu
wa hariku ala baulihi sajlam mimma au dhanubam mimma fa innama bu'istum muyassirin. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Nabi menyampaikan dan mencontohkan kepada para sahabat, apabila itu betul-betul tidak terlalu membahayakan dan itu dilakukan tanpa sengaja, maka ingatlah sampai kapanpun fa innama bu'istum muyassirin, bahwasanya kalian semua umat ini, apalagi umat Islam, dilahirkan, diturunkan, dikirim oleh Allah untuk memberikan kemudahan, bukan kekerasan, kesulitan, kegaduhan. Wala tub'atsu mu'assirin. Ini hadis Bukhari 226.128. Apabila dilakukan sesuatu masalah tanpa sengaja. Tapi kalau kejadian yang menyiram matanya orang dengan air keras itu bukan tidak sengaja. Mana ada orang gak sengaja subuh-subuh. Orang kan sulit bangun subuh itu, apalagi datang ke daerah orang lain, apalagi di daerah itu tertutup di mana-mana di portal, kok bisa ada tukang bakso subuh-subuh, apalagi niat menyiram badannya, kena matanya, nggak sengaja itu bukan, itu namanya saja udah air keras, ya, sudah kekerasan dan sengajanya luar biasa. Bayangkan kalau yang disiram itu mata kita, mata bapak ibu kita, mata istri atau suami kita, mata anak kita. Luar biasa itu. Sengajanya, kekerasannya itu. Kecuali kalau yang disiram itu tidur di comberan, yang disiramkan itu sisa air mineral misal. Itu namanya tidak sengaja. Lalu A'rabi ini dengan sikap santun dan tegasnya Nabi, maka dengan sikap lemah lembutnya Nabi, ketika A'rabi ini sudah sadar yang kencing ini, beliau berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Karena merasa diperlakukan sangat baik si orang Arab desa ini yang telah pipis di pojokan masjid, mereka berdoa, ya Allah, menyayangilah siapa engkau nih kepadaku, wa Muhammada, dan kepada Muhammad, wala tarham, dan jangan menyayangi siapa engkau ya Allah ma'ana bersama kami ahadan, kepada seorang pun. Karena semuanya seseorang waktu itu memarahi itu orang, yang tidak marah hanya Nabi. Andai saja bukan karena nabimu saya tidak masuk Islam. Ini satu sisi. Lalu dia berdoa, sayangi kami dan Muhammad saja, yang lain jangan. Lalu Nabi mengingatkan, jangan begitu kalau berdoa, kalau berkenan, itu namanya Anda sudah membatasi kasih sayang Allah. Tidak boleh dendam dan mengingat-ingat tentang masa lalu. Doakan semua orang. Faqala lahun nabiyyu, maka mengingatkan lahu kepada A'rabi tadi, an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad tahjurta wasi'an. Ittala Dzul Huwaisirah al-Yamani wa kana rajulan jafiyan. Yang 221, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah akhbarana Yahya ibnu Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam babu yuhrikul ma'a 'alal baul. Wa haddatsana Khalid wa qala wa haddatsana Sulaiman an Yahya ibni Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب مما فأهرق عليه. Walihadzal qissah, dari kisah ini aidan idza lam yunkir an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sahabah wa lam yakul lahum liman haitumul a'rabiyah. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana ketika Nabi, cara-cara Nabi menyelesaikan dari dua pihak, dari orang yang pipis
di pojokan masjid, dan dari orang yang memberi peringatan dengan tegas kepada orang yang telah melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Nabi waktu itu tidak mengingkari, tidak melarang dengan keras kepada perbuatan sahabat, karena memang betul kalau ada kemungkaran itu mesti diingetin. Cuman tinggal tensi dan porsinya saja. Kita lihat terlalu membahayakan apa tidak, sengaja apa tidak, itu satu sisi. Kepada sahabat Nabi tidak marah. Sahabat yang memarahi itu orang yang kencing di pojokan masjid. Kepada yang kencing di pojokan masjid Nabi juga tidak marah, karena melihat dari segi kesalahannya lalu kesengajaannya, jadi proporsional. Bal amarahum bil kafi anhu lil maslahatir rajihah wa huwa daf'u a'zamil mafsadatain bihtimali aisarihima wa tahsilu a'zamil maslahatain bitarki aisarihima. Wa fihi al-mubadarah ila izalatil mafasidi inda zawalil mani'i li amrihim inda faraghihi bisabbil ma'i wa fihi ta'yinul ma'i li izalatin najasati li annal jafafa birrihi aw asy-syamsi law kana yakfi lama hasalat taklifu bi talabid dalwi. Jadi kalau ada najis, kalau bisa dihilangkan dengan air, karena air ini luar biasa. Tidak cukup dengan terkena kering, sinar matahari, angin dan lain sebagainya. Kalau dimungkinkan seperti itu. Wa fihi ar-rifqu bil jahili wa ta'limuhu ma yalzamuhu min ghairi ta'nifin idza lam yakun dzalika minhu inadan wala siyama in kana mimman yahtaju ila isti'lafihi. Nabi menghadapi sesuatu proporsional apabila dilakukan sesuatu kesalahan itu kalau bukan karena menentang, dan apabila dilakukan dari orang yang sebenarnya orang itu butuh penjelasan, butuh diberikan sikap yang santun. Wa fihi ra'fatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa husnu khuluqihi, luar biasa lemah lembut dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi hadits Abi Hurairah faqala al-a'rabiyyu ba'da an faqiha fil Islam faqama ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi abi anta wa ummi falam yu'annib wa lam yasub. Pelajaran yang sangat penting yang terngiang-ngiang di telinga, di benak orang Arab desa yang pernah kencing di pojokan masjid, karena sangat melihat dengan mata kepala diperlakukan oleh Nabi dengan santun, maka sejak itu juga orang Arab desa itu yang tadinya mereka punya sikap yang kasar, sejak detik itu mereka berjanji di benaknya tidak akan pernah mencela dan mencaci orang. Falam yu'annib walam yasub. Kenapa? Karena dia dulu pernah diperlakukan dengan santun, sehingga dia mencontoh kesantunan itu sampai akhir hayatnya. Begitulah. Nah, ini pelajaran agar kita hati-hati memperlakukan siapapun, apalagi keluarga, karena akan selalu diingat. Apabila kita kasih contoh yang lemah lembut, santun, maka dia akan berlaku dengan lembut dan sopan santun. Tapi apabila yang dilihat, yang didengar di tengah-tengah keluarganya, maka dan lain sebagainya, kondisi masyarakat sekitarnya, maka dimungkinkan mereka khawatir terpengaruh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.